Setelah proklamasi, pemindahan kekuasaan terus dilakukan termasuk di Semarang. Pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 1 berkumandang melalui radio agar pemindahan kekuasaan segera dilakukan. Wongsonegoro selaku pemimpin pemerintah di Semarang mengeluarkan pernyataan di antaranya. 1. Mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945, jam 1, pemerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Senjata api harus diserahkan kepada polisi. 3. Hanya bendera merah putih yang boleh berkibar, dan lain sebagainya. Dibesarkan Bunda, tempat Lalu, apa penyebab pertempuran 5 hari di Semarang? 1. Kericuhan penyitaan senjata Jepang. Di beberapa wilayah, pelecutan senjata dilakukan tanpa kekerasan, tetapi di Semarang terjadi kekacauan. Jepang khawatir jika ia menyerahkan senjatanya akan digunakan oleh rakyat untuk melakukan serangan balik kepada Jepang. Pemuda dan PKR semakin curiga ketika sekutu mendarat di Pulau Jawa. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjatanya kepada pihak sekutu. Kondisi semakin memanas ketika para tawanan yang akan dipindahkan oleh para pemuda melarikan diri saat di tengah perjalanan. Mereka akan dipindahkan dari Cepiring menuju penjara Bulu. Mereka berjumlah sekitar kurang lebih 400 tawanan. Lalu mereka berlindung ke markas tentara Jepang Kedobutai di Jatingaleh. 2. Isu peracunan air minum. Pada tanggal 14 Oktober 1945 pukul 6 sore, serangan mendadak dilakukan oleh Jepang dan mereka melecuti polisi istimewa yang sedang menjaga reservoir Seranda, sumber air minum warga kota di Candi Lama. Kedelapan anggota polisi dibawa ke markas Kedobutai di Jatingaleh. Kemudian terdengar isu bahwa sumber air satu-satunya tersebut telah diracuni oleh Jepang. Hal ini tentu membuat rakyat menjadi gelisah. 3. Gugurnya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara hendak memastikan kabar tersebut. Ia pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya. Istrinya, yang juga seorang dokter bernama Sunarti, mencoba untuk mencegah, namun tidak berhasil. Mobil Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang dalam perjalanan menuju reservoir di Jalan Pandanaran. Dr. Karyadi ditembak bersama supirnya, seorang tentara pelajar. Beliau dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dr. Karyadi gugur pada usia 40 tahun. Para pemuda berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di Magelang. Tokoh Jepang ini ditahan oleh para pemuda. Hal ini semakin meningkatkan kemarahan Jepang. Mulainya peristiwa 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi menjelang hari Minggu malam, tanggal 15 Oktober 1945. Kondisi Semarang saat itu sangat mencekam. BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA telah berjaga-jaga di area pos BKR. Tanggal 15 Oktober 1945, pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, pasukan Kedobutai menyerang mendadak ke markas BKR Semarang. Tiba-tiba, pasukan Kedobutai menyerang dari sebuah bukit rendah di belakang markas. Diperkirakan mereka berjumlah 400 orang dan menyerang dari dua arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan mesin. Pasukan Indonesia saat itu menggunakan taktik gerilya kota untuk menghindari pertempuran terbuka dengan cara serangan tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Berkat taktik tersebut, serangan kepada Jepang selalu datang dalam bentuk pergantian dan bergelombang
sehingga serangan tidak dapat diprediksi dan menyulitkan Jepang untuk menguasai kota. Bala bantuan untuk pemuda terus berdatangan di area sekitar Semarang. PKR berhasil berkonsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah lainnya di Jawa Tengah, membuat keadaan berbalik menyudutkan Jepang. Simpang 5 adalah lokasi paling sering terjadi pertempuran. Di sana merupakan lokasi Monumen Tugu Muda saat ini, yang juga berkaitan dengan Lawang Sewu sebagai saksi bisu pertempuran. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Jepang meminta kepada Mr. Wongsonegoro untuk menghentikan pertempuran sebagai hasil akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Gencatan senjata disetujui agar tidak jatuh korban Indonesia lebih banyak lagi. Pada tanggal 18 Oktober 1945, datang utusan dari pusat berunding mengenai keamanan dan perdamaian di Semarang. Dari pihak Indonesia dihadiri oleh Kasman Singodimedjo dan Sartono, sedangkan dari pihak Jepang dihadiri oleh Jenderal Nakamura. Tanggal 19 Oktober 1945, Jepang, atau lebih tepatnya Jenderal Nakamura, memerintahkan para pemuda untuk menyerahkan senjata paling lambat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi pagi hari belum ada tanda-tanda senjata akan diserahkan kepada pihak Jepang. Hingga pukul 8:45 terpetik berita bahwa tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang menumpang kapal HMS Glenry. Mereka terdiri dari pasukan Inggris, termasuk Gurkha, yang bertugas melecuti tentara Jepang. Dengan kedatangan tentara sekutu mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, dibangunlah monumen yang dikenal dengan sebutan Tugu Muda. Peresmian Tugu Muda terjadi pada tanggal 20 Mei 1953 oleh Presiden Soekarno bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional.